Halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Masih bersama kami di sini, Sumayasa Dum Edukasi. Ia akan selalu menemani teman-teman untuk belajar bersama. Edisi kali ini kita akan belajar mengenai rangkuman materi IPS kelas 7 tentang potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Yuk kita simak materinya berikut ini. Burung beo, burung belibis, buah naga dimakan ulat. Tonton videonya sampai habis, semoga bermanfaat. Namun sebelum lanjut, mari kita sama-sama berdoa sejenak agar apa yang kita bahas pada kesempatan ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara dengan potensi sumber daya alam yang sangat besar. Indonesia juga dikenal sebagai negara maritim dengan potensi kekayaan maritim yang sangat besar. Sebagian besar wilayah Indonesia merupakan lautan, sehingga selain kekayaan sumber daya alam di darat, Indonesia juga memiliki kekayaan sumber daya alam lautan yang tidak kalah besarnya. Sumber daya alam. Sumber daya alam adalah semua bahan baik berupa benda mati maupun benda hidup yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat dipakai untuk kepentingan hidupnya. Nah, dalam materi kali ini adapun pokok pembahasan kita yaitu yang pertama mengenai potensi sumber daya hutan, kemudian yang kedua potensi barang tambang, dan yang ketiga potensi kemaritiman. Mari kita lihat pembahasannya berikut ini. Yang pertama, potensi sumber daya hutan. Hutan adalah ekosistem daratan yang menyediakan oksigen, kayu, dan tempat tinggal bagi flora atau tumbuhan dan fauna atau hewan. Hutan Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, yaitu mencapai 99,6 juta hektar atau 52,3% dari luas wilayah Indonesia. Hutan Indonesia juga menyimpan kekayaan flora dan fauna atau keanekaragaman hayati yang sangat besar. Bahkan, banyak diantaranya merupakan jenis spesies endemik atau hanya ditemukan di Indonesia, tidak ditemukan di tempat lain. Hutan Indonesia pada umumnya juga bisa dimanfaatkan dari segi kayu, yaitu diambil atau diolah untuk menjadi beberapa bahan kerajinan rumah tangga, seperti kursi, kusen, dan lain sebagainya. Selain itu, hutan Indonesia juga kaya akan keberagaman sumber daya alamnya yang dapat dimanfaatkan baik berupa hasil pertanian dan perkebunan. Nah, misalnya seperti sayur mayur, kemudian ada tanaman-tanaman obat, dan berbagai jenis tanaman lainnya. Namun demikian, hasil hutan yang banyak dikenal penduduk adalah sebagai sumber kayu. Setidaknya terdapat 4.000 jenis kayu. Nah, yang pertama misalnya kayu keruing, kayu meranti, agatis. Ini dihasilkan terutama di Pulau Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Kemudian kayu jati, ini banyak dihasilkan di Pulau Jawa, lebih tepatnya di Jawa Tengah. Kemudian yang ketiga ada rotan, ini banyak dihasilkan di Kalimantan, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kayu cendana itu banyak dihasilkan di Nusa Tenggara Timur. Kayu rasamala dan akasia ini banyak dihasilkan di Jawa Barat. Dan masih banyak lagi jenis-jenis kayu lain yang merupakan potensi sumber daya alam kekayaan Indonesia. Hutan di Indonesia ini memiliki beberapa manfaat dan fungsi. Nah, berikut ini adalah manfaat dan fungsi hutan Indonesia. Yang pertama untuk menyimpan air hujan, yang kedua tempat hidup bagi flora dan fauna, yang ketiga mencegah terjadinya erosi atau pengikisan, yang keempat menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida, yang kelima sebagai sumber kehidupan bagi masyarakat. Nah, ini adalah beberapa fungsi dan manfaat dari hutan yang ada di Indonesia. Selanjutnya potensi barang tambang. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang kaya akan bahan tambang. Beraneka ragam bahan tambang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri. Aktivitas pertambangan telah menghasilkan banyak penghasilan atau devisa bagi Indonesia. Bahan tambang sendiri bisa yang berasal dari dalam lautan maupun yang berasal dari daratan. Kalau dari dalam lautan misalnya bahan tambang minyak bumi. Dari daratan misalnya bahan tambang batu bara, nikel, dan lain sebagainya. Minyak bumi dan gas. Minyak bumi dan gas merupakan sumber energi terutama yang saat ini banyak dipakai untuk keperluan industri, transportasi, dan rumah tangga. Nah, minyak bumi dan gas ini biasanya merupakan potensi sumber daya alam berupa bahan tambang yang berasal dari lautan. Cadangan minyak bumi Indonesia diperkirakan masih cukup besar. Nah, adapun sebaran penghasil minyak pada sejumlah pulau di Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut ini. Yang pertama untuk Pulau Sumatera. Ini merupakan daerah penghasil minyak bumi, yaitu ada di Pereula dan Lok Semawe, yaitu Nangro Aceh, Darussalam, Sungai Pangning, dan Dumai, yaitu di Riau.
kemudian Plaju, Sungai Gerong, dan Muara Enim ada di Sumatera Selatan. Nah, daerah-daerah ini merupakan daerah penghasil minyak bumi yang ada di daerah Sumatera. Kemudian di Pulau Jawa ini ada wilayahnya yaitu Jatibarang, Majalengka, Jawa Barat, Wonokromo Delta yaitu Jawa Timur, Cepu, Cilacap, Jawa Tengah. Nah, ini adalah wilayah penghasil minyak bumi yang ada di Pulau Jawa. Selanjutnya di Pulau Kalimantan ini ada wilayah Pulau Tarakan, Balikpapan, Pulau Bunyu, dan Sungai Mahakam yaitu di Kalimantan Timur. Kemudian ada Rantau Tanjung dan Amuntai, Kalimantan Selatan. Nah, ini merupakan wilayah penghasil minyak bumi yang ada di daerah Kalimantan. Di Maluku sendiri ini ada wilayahnya yaitu Pulau Seram dan Tenggara. Kemudian di Papua ada Klamono, Sorong, dan Babu. Nah, ini merupakan persebaran daerah penghasil minyak yang ada di sejumlah pulau di Indonesia. Yang kedua, hasil tambang berupa batu bara. Batu bara adalah batuan sedimen yang terbentuk dari sisa tumbuhan yang telah mati dan mengendap selama jutaan tahun lalu. Unsur-unsur yang menyusun batu bara ini terutamanya adalah karbon, hidrogen, dan oksigen. Batu bara digunakan sebagai sumber energi untuk berbagai keperluan. Cadangan batu bara di Indonesia hanya 0,5% dari cadangan dunia. Namun dilihat dari produksinya, merupakan yang keenam terbesar di dunia dengan jumlah produksi mencapai 246 juta ton. Batu bara dapat dijumpai di sejumlah pulau di Indonesia, yaitu ada di Kalimantan, terdapat di Kalimantan Timur, lebih tepatnya di Lembah, Sungai Berau, dan Samarinda. Kemudian di Sumatera Barat, ini ada di Obilin dan Sawah Lunto. Di Sumatera Selatan ada di Bukit Asam dan Tanjung Enin. Nah, ini merupakan beberapa persebaran daerah penghasil batu bara terbesar yang ada di Indonesia. Yang ketiga, bauksit. Bauksit adalah sumber biji utama untuk menghasilkan aluminium. Bauksit bermanfaat untuk industri keramik, logam, kimia, dan metalurgi. Indonesia memiliki potensi bauksit yang cukup besar dengan produksi mencapai 1.262.710 ton. Sebagian dari hasil pertambangan bauksit dimanfaatkan untuk industri dalam negeri dan sebagainya lagi diekspor. Bauksit ditambang di daerah Kepulauan Riau yaitu Pulau Bintan dan Kalimantan Barat yaitu Singkawang. Yang keempat, pasir besi. Pasir besi dimanfaatkan untuk industri logam, baik itu industri logam besi maupun industri logam semen. Aktivitas penambangan pasir besi dapat ditemukan di Cilacap, Jawa Tengah, Sumatera, Lombok, Yogyakarta, Gunung Tegak yaitu di Lampung, Pegunungan Firbek di Sulawesi Selatan, dan Pulau Sebuku di Kalimantan Selatan. Yang kelima, emas. Nah, kita semua pasti tidak asing lagi dengan yang namanya emas. Emas umumnya dimanfaatkan untuk perhiasan. Berdasarkan data Tekmira ESDM, produksi emas Indonesia pada tahun 2003 ini mencapai 141.019 ton. Nah, adapun tambang emas yang tersebar di wilayah Indonesia diantaranya yaitu di Papua oleh Freeport Timika, kemudian Kalimantan Barat di Sambas, Nangro Aceh Darussalam yaitu Meulaboh, kemudian di Sulawesi Utara di Bolang, Mangondo, Minahasa, kemudian Riau tempatnya di Logos, dan Bengkulu ada di Rejang Lebong. Selanjutnya potensi sumber daya alam yaitu kemaritiman. Nah, kemaritiman ini berarti luas laut atau perairan. Luas laut Indonesia mencapai 2/3 dari seluruh luas wilayah Indonesia, yaitu 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam laut tersebut tersimpan kekayaan alam yang sangat luar biasa besarnya. Yang pertama misalnya ada perikanan. Nah, laut Indonesia memiliki angka potensi lestari yang sangat besar, yaitu 6,4 juta ton per tahun. Potensi lestari yaitu adalah potensi penangkapan ikan yang masih memungkinkan bagi ikan untuk melakukan regenerasi hingga jumlah ikan yang ditangkap tidak mengurangi populasi ikan itu sendiri. Berdasarkan aturan internasional, jumlah tangkapan yang diperbolehkan adalah 80% dari potensi lestari tersebut atau sekitar 5,12 juta ton per tahun. Kenyataannya, jumlah hasil tangkapan ikan di Indonesia belum mencapai angka tersebut. Nah, ini berarti masih ada peluang untuk meningkatkan jumlah tangkapan yang diperbolehkan. Tetapi tentunya dalam menangkap ikan itu harus menggunakan alat-alat yang sudah memenuhi standar. Jadi tidak menggunakan alat-alat terlarang, misalnya pukat harimau atau bahan peledak. Nah, ini tidak diperbolehkan.
Di Indonesia bagian barat banyak ditemukan jenis ikan pelagis kecil, sedangkan di Indonesia bagian timur ini banyak ditemukan jenis ikan pelagis besar seperti cengkalang dan tuna. Selain ikan yang tersedia di lautan, penduduk Indonesia juga banyak melakukan budidaya ikan, terutama di daerah pesisir seperti ikan bandeng dan udang. Yang kedua, hutan mangrove. Selain ikan, kekayaan laut Indonesia juga berada di wilayah-wilayah pesisir berupa hutan mangrove, rumput laut, padang lamun, dan terumbu karang. Hutan mangrove atau hutan bakau adalah tipe hutan yang berada di daerah pasang surut air laut. Ada dua fungsi hutan mangrove. Nah, yang pertama yaitu fungsi ekologis dan yang kedua fungsi ekonomis. Fungsi ekologis adalah fungsi hutan mangrove sebagai habitat atau tempat hidup binatang laut untuk berlindung, mencari makan, dan berkembang biak. Fungsi ekologis yang lain yaitu sebagai tempat melindungi pantai dari abrasi air laut. Sedangkan fungsi ekonomis yaitu fungsi hutan mangrove berupa nilai ekonomis dari kayu pepohonan dan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Biasanya penduduk memanfaatkan kayu mangrove ini sebagai bahan kayu bakar atau bahan pembuat arang. Selain kayu, hutan mangrove juga dihuni oleh beragam jenis fauna yang bernilai ekonomis, misalnya udang dan jenis ikan lainnya. Nah, ini adalah beberapa fungsi dari hutan mangrove, baik dilihat dari fungsi ekologis maupun fungsi ekonomis. Hutan mangrove tersebar di pesisir sebelah barat Pulau Sumatera, beberapa bagian ada di pantai utara Pulau Jawa, sepanjang pesisir Pulau Kalimantan, pesisir Pulau Sulawesi, pesisir sebelah barat selatan Papua, dan beberapa pulau kecil lainnya. Nah, luas hutan mangrove di Indonesia ini mencapai kurang lebih sekitar 3 juta hektar yang tersebar di sepanjang 95.000 km pesisir Indonesia. Yang ketiga, terumbu karang. Nah, terumbu karang juga merupakan bagian dari potensi sumber daya alam yang termasuk ke dalam maritim. Terumbu karang adalah terumbu, yang berarti batuan sedimen kapur di dalam laut, yang terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan dari koral atau binatang yang menghasilkan kapur untuk kerangka tubuhnya. Indonesia merupakan negara yang memiliki terumbu karang terluas di dunia. Luas terumbu karang Indonesia mencapai 284,3 ribu km persegi, atau setara dengan 18% dari terumbu karang yang ada di seluruh wilayah dunia. Kekayaan terumbu karang Indonesia tidak hanya dari luasnya, akan tetapi juga dari keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya. Keanekaragaman hayati terumbu karang sebagai potensi sumber daya laut Indonesia juga sangat tertinggi di dunia. Adapun jenis keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya yaitu meliputi potensi ikan sebesar 2.500, kemudian lobster 2.500, udang 1.500, dan beberapa terumbu karang yaitu 590. Nah, ini merupakan keanekaragaman hayati yang ada di dalam potensi terumbu karang itu sendiri. Ayo merangkum apa yang sudah aku pelajari hari ini. Jadi hari ini kita telah belajar mengenai beberapa hal, yaitu Indonesia memiliki potensi sumber daya alam baik berupa hutan, barang tambang yang sangat besar, begitu pula dengan potensi kemaritimannya. Sebagai masyarakat Indonesia, kita harus mengolah, memanfaatkan, menjaga dan melestarikan sumber daya alam tersebut dengan baik sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Nasi kecap rasanya gurih ditambah kuah daging cumi. Saya ucapkan terima kasih sudah mendukung video kami. Sampai jumpa lagi dalam video pembelajaran berikutnya.